Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisma. Apa Ibu mempunyai waktu Waalaikumsalam. luang untuk hari ini? Ya, waalaikumsalam Pak Herman. Ada apa, Iya, Pak? Saya lihat iya, sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? iya, mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Oh, tidak apa-apa, Pak. Sama sekali tidak mengganggu. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Ya, dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu, Pak? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Coba Pak Herman ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Begini Bu, beberapa hari yang lalu saya diberi kepercayaan oleh kepala sekolah untuk memaparkan materi ke rekan sejawat di sekolah, eee, seperti itu Bu. Ya, Oh, begitu. Terus apa masalahnya ya, Pak? nah begini Bu, sepertinya rekan guru di sekolah itu, kurang antusias Bu, dalam menerima materi pada saat saya, eee, memaparkan materi saya di depan Bu. Oh, bagaimana bisa, Pak? Lalu apa yang membuat Bapak merasa kurang enak? Begini Bu, rekan saya tersebut kurang antusias dan tidak merespon apa yang saya sampaikan Bu. Oh, kurang antusias yang bagaimana ya, Pak ya? Apakah Bapak tidak Iya Bu. menguasai materi dengan baik sampai tidak merespon? Kalau boleh tahu, Pak. Iya, iya Bu. Rekan saya itu sepertinya kurang antusias dan tidak merespon karena saya kurang menguasai materi dan PTT yang saya tampilkan kurang menarik Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari rekan tersebut? Sejujurnya, saya sudah berusaha menampilkan yang terbaik, Bu. Tapi Ya. sayangnya saya kurang fokus karena banyak tugas lain yang harus saya selesaikan. Jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu, Iya, saya Bu. tanya dulu, Pak ya. Sebelumnya, apa yang Bapak lakukan pada saat memaparkan materi ke rekan sejawat? Ya, sebelumnya saya banyak latihan terlebih dahulu, Bu, sehingga saya bisa menguasai materi dan membuat PTT yang lebih menarik. Nah, apa yang membuat Bapak sehingga tidak menguasai materi dan tidak membuat PPT yang menarik? Ya, waktu itu saya kurang fokus, Bu, karena Hmm. banyak tugas yang harus saya selesaikan. Oh, seperti itu ya, Pak. Jadi, yang membuat Bapak tidak menguasai materi dan tidak membuat PPT yang menarik karena kurang fokus dan banyak tugas yang harus diselesaikan ya, Pak. Iya, Bu. Jadi, setelah Bapak bercerita sekarang, bagaimana perasaannya? Ya, terus terang beberapa hari ini saya kurang nyaman, Bu. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya, Oh, pekerjaan lain jadi terbengkalai, Bu. oh. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena rekan saya tidak antusias dan tidak merespon saat saya memaparkan materi, Bu. Hmm, jadi jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah ketika rekan Bapak tidak antusias dan tidak merespon saat Bapak memaparkan materi ya Pak. Iya, Bu. Kira-kira rekan saya akan menilai saya tidak berhasil ya, Bu. Kalau menurut saya Pak ya, tidak seperti itu. Untuk masalah ini, Bapak bisa merefleksikan diri dan mempersiapkan diri jika akan memaparkan materi. Gitu. Iya, mudah-mudahan ya, Bu. Iya, jadi dari apa yang sudah disampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Ya, saya akan lebih banyak berlatih, Bu, dan mempersiapkan PTT yang lebih menarik, Bu. Jadi, lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Mungkin pada saat memberikan materi, Bu, saya akan menyelinginya dengan ice breaking, ya, Nah, agar teman-teman lebih tertarik, Bu. iya bagus. Jadi, langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali ya.
Jadi saya setuju dengan ide itu Bapak ya. Ya, jadi silahkan Iya, lanjutkan. syukurlah sekarang saya merasa lega, Bu, karena jujur saya merasa kurang nyaman dengan adanya masalah ini. Ya, syukurlah Pak kalau sudah merasa lega. Nah, lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam memaparkan materi, saya harus lebih menguasai materi dan membuat materi yang lebih menarik lagi, Bu. Nah, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Saya akan mencoba berkomunikasi dengan kepala sekolah dan rekan saya, agar dapat lebih bersemangat lagi, Bu. Nah, itu ide yang bagus sekali, Pak. Nah, semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman ya, Pak ya. Iya, Bu. Amin. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan kepada guru yang lain dan kepada siswa, Bu. Iya. Amin, amin. Sama-sama ya, Pak. Ya, maaf, Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan tugasnya. Saya pamit, ke ruangan saya, Bu, ya. Iya, Pak. Silahkan, silahkan, Pak. Silahkan. Iya, terima kasih. Salam sehat dan bahagia, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi setelah melakukan coaching, refleksi yang saya dapatkan dari kegiatan sesi ruang kolaborasi 2 ini, yang pertama yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan pada saat coaching Alur Tirta sudah sesuai dan sudah terlaksana sehingga coach sudah menyampaikan pendapatnya dengan baik. Meskipun sebelumnya ada kendala, tapi alhamdulillah kami diberi kebijakan dari Pak Fasilitator sehingga hari ini kita dapat berlangsung dengan lancar. Kemudian, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Jadi yang masih perlu ditingkatkan yaitu kalau kemarin komunikasi itu masih perlu ditingkatkan, tapi hari ini alhamdulillah sudah ada peningkatan, jadi komunikasinya sudah lancar. Kemudian yang ketiga, yang saya akan lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching yaitu saya harus tetap fokus, rileks dan saling bertatapan serta sudah menggunakan dan saling merespon dengan baik. Kemudian yang keempat, yang akan Bapak Ibu lakukan, yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya yaitu saya akan lebih banyak berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian bersama dengan siswa, karena saya juga harus terus banyak berlatih agar pada saat coaching komunikasinya lebih lancar. Kemudian saya akan lebih mempersiapkan pertanyaan yang berbobot. Kemudian umpan balik dari coach tadi yaitu perasaan saya pada saat di coaching awalnya saya merasa nervous karena adanya tadi gangguan Pak ya jaringan. Namun seiring berjalannya komunikasi akhirnya menjadi rileks. Kemudian pada saat coaching saya merasa lega karena telah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Kemudian saya juga merasa sangat lega karena permasalahan yang saya hadapi sudah tidak terpikirkan lagi karena dapat berbagi dengan rekan sejawat. Kemudian dalam hal apakah keterampilan coaching atau telah meningkatkan dibandingkan saat latihan coaching kemarin? Ya alhamdulillah untuk hari ini sudah lebih baik dari yang kemarin karena proses tanya jawab mengalir begitu saja dan perasaan saya sudah sangat lega karena sudah mendapatkan solusi dari coach sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ya, jadi seperti itu, Pak. Ya, selanjutnya, refleksi dari saya sebagai coach yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Ya, jadi seperti halnya kemarin,
dalam percakapan kami itu sudah tertera alur tirta, sudah terlaksana. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Jadi kemarin yang sebelumnya itu komunikasi masih perlu ditingkatkan, tapi sekarang alhamdulillah seiring berjalannya percakapan tadi, ya komunikasi itu sudah mulai berjalan dengan lancar, ya seperti apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi. Jadi sebelumnya ada permasalahan jaringan, tapi itu bisa alhamdulillah bisa berjalan kembali berkat dari dukungan dari rekan-rekan. Ya, yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh? Ya, jadi seperti apa yang sebelumnya tadi, jadi terkendala dengan jaringan, namun harus tetap fokus, dan rileks dalam mengikuti kegiatan ini, kegiatan coach ini. Baik, yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Ya, yang pastinya belajar, ya karena coach ini yang menjadi seorang coach ini bukan persoalan harus lebih banyak berlatih, ya. Jadi harus lebih banyak berlatih dan melatih komunikasi agar bisa berjalan dengan baik. Ya. Kemudian tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat coaching di coaching? Ya. Ya, jadi perasaannya tadi hampir sama ya. Perasaannya agak nervous, perasaan deg-degan, ditambah tadi dengan berbagai masalah sebelumnya. Ya, jadi agak-agak bagaimana, jadi agak ada ketegangan yang lebih, adrenalin lebih tertantang lagi karena ini sudah sangat bagaimana ada kebijakan dari Bapak sehingga kami bisa ikut kembali, ya, dan pesannya ya mudah-mudahan ke depannya pada saat menghadapi aksi-aksi yang betul-betul nantinya itu kami bisa menghadapi dengan baik. Ya, kemudian untuk refleksinya apa yang kami dapatkan pada pembelajaran coach ini sangat luar biasa bagi kami. Mudah-mudahan kami bisa mengaplikasikannya kepada rekan kami di sekolah, baik di sekolah maupun terutama kepada siswa. Iya, seperti itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.